Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tahapan selanjutnya dari proses embriologi, yaitu adalah proses gastrulasi dan neurulasi. Ini merupakan tahapan lanjutan dari proses blastulasi, di mana proses blastulasi yang telah kita pelajari kemarin itu adalah proses pembentukan rongga blastosol. Salah satunya ditandai dengan itu, namun struktur dari penyusun selnya atau sel-sel yang menyusun rongga-rongga tersebut itu masih belum terdiferensiasi. Nah, ini kemudian akan berlanjut ke mekanisme yang kita sebut sebagai proses gastrulasi. Tapi apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, gastrulasi merupakan tahapan perkembangan embrio berupa terbentuknya suatu lapisan benih atau kita sebut sebagai germ layer. Beberapa invertebrata itu dia akan terbentuk lapisan benih, 2 lapis benih, tetapi kalau kita temukan pada vertebrata dan Annelida itu ada 3 lapis benih yang terbentuk saat fase gastrulasi. Selain itu, gastrulasi juga dicirikan dengan terbentuknya suatu rongga kedua, bukan rongga blastosol, tetapi dicirikan dengan terbentuknya suatu rongga yang kita sebut sebagai gastrosol atau beberapa referensi menyebutnya dengan arsenteron. Mana itu arsenteron? Nah, kalau misalnya kita lihat ini sebuah cikal bakal dari embrio. Nah, kalau kita lihat inilah yang disebut sebagai rongga blastosol. Nah, kemudian akan terbentuk suatu rongga yang kedua yang kita sebut sebagai gastrosol atau arsenteron. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan pelajari bersama pada fase gastrulasi ini. Kemudian ciri yang ketiga yaitu adalah terjadi diferensiasi sel yang kita tidak temukan karakteristik itu pada blastulasi. Diferensiasi sel ini terbentuk karena adanya terbentuknya lapis benih atau germ layer ini. Kok bisa? Nanti kita akan pelajari bersama. Pada akhir dari mekanisme blastulasi, itu kemudian akan terbentuk kelompok sel yang menjadi bakal organ dan terpetakan, sehingga kita sebut sebagai peta nasib atau fate map. Fate map ini itu akan membuat terjadinya suatu gerakan sel atau gerakan dari sekelompok sel dari suatu tempat ke tempat yang lain menuju ke lokasi organ terbentuk. Jadi dia akan saling berkomunikasi. Kemudian ada beberapa yang berpindah, ada beberapa yang kemudian bermigrasi, berada di tengah, berada di pinggir, berada di dalam, berada di tepi. Kemudian dia akan membuat suatu gerombolan-gerombolan sel tertentu. Kemudian disitulah mereka akan terbentuk suatu organ. Mekanisme ini kita sebut sebagai peta nasib atau fate map. Ternyata pada saat mekanisme gastrulasi, gen kemudian mulai mengambil peran dalam proses diferensiasi sel yang akan terbentuk di kemudian. Gen itu kalau misalnya secara normal dan dia akan menuruti keteraturan dari pola perkembangan, maka pola perkembangan dari embrio tersebut akan berjalan terus dan kemudian embrio akan terbentuk. Namun, kalau misalnya gen tidak sesuai atau tidak teratur gitu ya, dan fate map-nya itu tidak terbentuk dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan atau terjadi anomali perkembangan embrio yang abnormal atau bahkan bisa mengalami yang namanya kematian. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini adalah hasil akhir dari blastula. Nah, kemudian coba pada saat kita melihat embrio, kita label. Kita labeling fase blastula yang ada di sini. Contohnya labelnya yang warna hijau ini. Ternyata proses selanjutnya pada label ini kita akan melihat suatu istilahnya pembentukan mekanisme selanjutnya. Di sini ada suatu pelekukan. Nah, dari pelekukan itu kemudian di sini nanti akan terbentuk suatu rongga baru, inilah yang kita sebut sebagai arsenteron atau gastrosol. Dari situlah kemudian kita bisa melihat hasil terbentuknya dari gastrulasi atau proses gastrulasi itu adalah 3 lapis benih yaitu ektoderm,
mesoderm, dan endoderm, di mana ekto adalah lapisan yang paling luar, meso lapisan yang di tengah, sedangkan endoderm adalah lapisan yang berada di dalam. Kalau kita lihat misalnya, derivat perkembangan dari germ layer atau lapis benih ya, contoh misalnya pada manusia, di mana, lapis benih itu berasal dari lapisan yang kita sebut sebagai epiblast. Di epiblast inilah yang kemudian dia akan membentuk 3 lapis benih, ditandai dengan warna biru yaitu adalah ektoderm, warna merah adalah mesoderm, dan warna kuning itu adalah endoderm. Nah, 3 lapis ini kemudian, dia akan bernasib berbeda, akan terpetakan berbeda, di mana sel-sel tersebut akan terorganisir, kemudian sel-sel tersebut akan membentuk susunan suatu jaringan dan organ tertentu. Dari sinilah kalau kita lihat ektoderm akan membentuk epidermis, rambut, kuku, kelenjar pada kulit, otak, spinal cord, dan struktur saraf dan alat-alat indera. Nah, kalau kita lihat pada mesoderm, mesoderm itu akan terbentuk notochord, somit, dan intermediate mesoderm. Di mana kalau kita lihat notochord itu akan membentuk discus invertebralis, kemudian kalau somit itu kemudian dia akan terbentuk 3 bagian lagi, yaitu adalah sklerotom, dermatom, dan myotom, di mana dia akan membentuk tulang dan kulit atau otot. Kemudian ada intermediate mesoderm yang kemudian dia akan membentuk ginjal dan gonad. Sedangkan pada bagian tepi, lateral plate mesoderm itu dia akan membentuk somatic dan splagnic mesoderm, yang kemudian dia akan membentuk suatu organ-organ yang berada di lapisan dalam. Contohnya misalnya blood vessel, jantung, organ visceral, dan lain sebagainya. Sedangkan endoderm yang merupakan lapisan dalam, itu dia akan membentuk saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Nah, inilah yang kemudian peta nasib itu menentukan kira-kira apakah sel tersebut merupakan bagian dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Karena 3 bagian tersebut itu akan menentukan arahnya juga. Kira-kira sel tersebut akan terdiferensiasi menjadi sel dewasa yang membentuk suatu organ tertentu berdasarkan dari letaknya tadi. Sehingga peta nasib ini merupakan keseluruhan daerah bakal yang terpetakan pada blastula akhir dan merupakan gerakan sel yang menuju ke daerah di mana organ-organ terbentuk. Nah, gerakan ini kita sebut sebagai gerakan morfogenetik. Jenis gerakan morfogenetik itu ternyata banyak, teman-teman semua. Ada epiboli dan ada embiboli, di mana epiboli ini merupakan gerakan lapisan dari epitel, atau dalam hal ini adalah lapisan paling luar, lapisan ektoderm, yang kemudian dia akan menyebar di seluruh permukaan dari embrio. Sedangkan gerakan emboli itu adalah gerakan menyusup yang terjadi pada bagian sebelah dalam embrio, jadi bukan pada lapisan ektoderm. Nah, gerakan emboli ini ternyata jenisnya banyak banget. Ada invaginasi, involusi, ingersi, delaminasi, konvergensi, ekstensi, dan evaginasi, dan masih banyak jenis gerakan emboli yang lain. Nah, ini saya kasih contoh. Pada saat pertengahan dari gastrula, sel nomor 6 dengan nomor 5 itu terpetakannya dia masih berdekatan. Tetapi dengan adanya proliferasi dan pergerakan dari peta nasib tersebut, maka dia akan saling berjauhan. Dengan saling berjauhan, maka komunikasi antara satu sel dengan sel yang lain akan berbeda. Kemudian dia akan terpetakan menjadi bentukan yang lain lagi dan akan terdiferensiasi menjadi organ-organ yang berbeda pula. Ini salah satu skematis bagaimana contoh dari peta nasib. Nah, kalau kebingungan kita akan coba lihat lagi. Nah, di sini contohnya bagaimana gerakan antara satu sel dengan sel yang lain itu kemudian terjadi proses pengacakan. Dari 2 lapis kemudian dia akan membentuk 1 lapis, tetapi dia bergabung antara sel yang warna merah dengan sel yang biru. Atau misalnya di sini yang dia awalnya berada di depan dan berada di belakang, itu kemudian mereka menjadi satu lapisan yang tersusun secara acak. Inilah yang kemudian akan membentuk struktur yang berbeda. Gerakan-gerakan itulah yang kemudian dia akan
menentukan peta nasib dari kira-kira dari komunikasi antar sel tersebut dia akan menjadi jaringan apa. Dan itu akan terjadi pada saat proses pergerakan dan proses pembentukan dari mohon maaf, pada pergerakan embrio, terutama pada fase gastrulasi. Nah, ini lebih gampangnya kalau kita lihat proses perkembangan dari gastrulasi itu ada invaginasi, kemudian ada involusi, ada ingresi, delaminasi, dan epiboli. Nah, kalau kita lihat yang namanya invaginasi merupakan gerakan sel-sel yang menuju ke dalam blastosol. Di sini adalah rongga blastosol. Nah, gerakan invaginasi itu adalah gerakan melakuk masuk ke dalam. Teman-teman harus hafal ya, karena invaginasi ini gerakan yang mudah dihafali dan sering terjadi pada beberapa jenis spesies, terutama pada telur katak dan pada landak laut. Kemudian kalau gerakan involusi itu merupakan gerakan membelok ke dalam. Nah, di sini gerakan membelok seperti ini, membelok yang dari luar, dari bagian sel yang luar untuk masuk ke dalam. Sehingga kalau kita lihat itu akan menjadi 2 lapis. Nah, di sini ada 2 lapis, itu hasil dari gerakan involusi. Sedangkan kalau gerakan ingresi itu adalah migrasi dari sel-sel secara individu dari permukaan luar ke arah dalam. Jadi dia hanya sebatas dari luar masuk ke dalam, migrasinya seperti itu. Ini kita sebut sebagai gerakan ingresi. Jadi gerakan menuju ke rongga blastosol. Sedangkan kalau delaminasi itu adalah gerakan satu lapis sel untuk membentuk 2 lapis sel atau lebih sehingga terbentuk hampir paralel dengan lapisan pertama. Jadi dia seperti paralel tegak sejajar antara satu sel dengan sel yang lain seperti berbaris. Kalau yang di sini dia gerakan masuk ke dalam untuk membentuk beberapa lapis, kalau yang di sini dia tidak masuk ke dalam, tetapi dia gerakannya membentuk 2 lapis. Ini perbedaan antara involusi dengan delaminasi. Sedangkan kalau gerakan epiboli itu adalah, gerakan ekspansi, yaitu adalah gerakan menyebar dari permukaan menuju ke suatu pusat tertentu. Nah, kalau kita lihat yang namanya epiboli ini terjadi dari lapisan yang ada di permukaan luar ya, contohnya adalah lapisan ektoderm, di mana lapisan ektoderm itu melakukan ekspansi, membelah, berada di seluruh permukaan, kemudian dia akan masuk. Hampir mirip dan biasanya berbarengan dengan gerakan invaginasi ataupun gerakan involusi. Oke, nanti akan saya kasih contoh bagaimana jenis-jenis pergerakan tersebut itu memicu proses dari fase gastrulasi. Nah, ini salah satu contoh yang lain ada ekstensi, merupakan gerakan sel-sel yang secara meluas ke satu arah. Ada konvergensi, merupakan gerakan sel-sel yang menuju ke pusat atau gerakan memusat. Kalau divergensi, kebalikan dari konvergensi, yaitu memencar, sedangkan evaginasi itu kebalikan dari invaginasi yang merupakan gerakan menjulur suatu lapisan sel. Ada juga, nah ini ya interkalasi gitu kan, jadi 2 lapis gitu. Kalau rotasi arahnya seperti ini, yang vertikal kemudian jadi horizontal, jadi gerakan memutar. Invaginasi ini melekuk, ekstensi antara sel-sel itu kemudian dia meluas. Nah, ada gerakan yang kemudian dia membentuk lingkaran atau suatu saluran. Baik, nah ini contoh yang lain lagi gerakan konvergensi. Kalau pengen lihat skematisnya dari 1, 2, 3, 4 gitu ya, kemudian dia akan mengacak menjadi 2 lapis. Nah, kemudian bergabung ini ya, yang awalnya 4 lapis, kemudian dia akan menjadi 2 lapis, ini adalah konvergensi. Kalau epiboli itu adalah gerakan lapisan luar yang kemudian dia secara melapisi, lama-kelamaan dia akan melapisi permukaan luar dari embrio. Kalau kita lihat awalnya dia cuma separuh, tapi lama-kelamaan dia kemudian memutari sel tersebut. Nah, ini kalau delaminasi split ya, yang awalnya satu menjadi dua lapis. Jadi banyak sekali gerakan-gerakannya. Kita kasih contoh misalnya gerakan gastrulasi pada katak atau dalam hal ini adalah pada amfibi. Baik, nah masa-masa sel yolk
pada belahan kutub vegetal itu kemudian dia akan mulai menonjol ke arah dalam blastosol. Ya di sini awalnya itu cekung gitu ya, agak cekung tapi lama-kelamaan dia akan mengembung. Karena di sini kutub vegetal dia yolknya jauh lebih banyak sehingga permukaan dari selnya yang ada di luar yang mikromer ini, karena dia kecil, proliferasinya lebih banyak kemudian dia akan menekan pada bagian, belahan dari vegetal ya, zona vegetativus, sehingga di sini kemudian dia akan terdesak. Nah, kalau kita lihat atap arsenteron itu, kalau kita lihat di sini, awalnya arsenteron, kalau kita lihat yang namanya nah di sini ada atap arsenteron, itu tersusun atas mikromer, kemudian di bawahnya makromer. Bagaimana arsenteron terbentuk? Arsenteron terbentuk itu, eee, karena di sini ada gerakan, di mana gerakan dari sel-sel mikromer itu kemudian melekuk. Nah, awal munculnya itu adalah blastoporus gitu ya, ada suatu porus atau lubang di sini yang kemudian lama-kelamaan dia akan menjulur ke dalam. Nah, menjulur ke dalam ini kemudian dia akan membentuk suatu rongga arsenteron, di mana rongga tersebut pada bagian permukaan atasnya ini tersusun atas sel-sel mikromer, sedangkan yang paling bawah itu tersusun atas sel-sel makromer. Dan kalau kita lihat blastoporus gitu ya, nah di sini blastoporus itu kemudian hasilnya akan membentuk suatu 3 labium, yaitu labium dorsal, ventral, dan lateral. Bibir, nanti kita akan lihat bagaimana labium-labium itu akan terbentuk. Nah, di antara bibir itu kemudian dia akan terbentuk sumbat yok. Nah, di sini nanti hasil akhirnya itu akan terbentuk suatu sumbatan yang kita sebut sebagai sumbatan yok, atau istilahnya adalah yok plak. Tahap akhir itu kemudian dia akan menghasilkan 3 lapis, yaitu lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, awalnya ada gerakan yang kita sebut sebagai mekanisme invaginasi. Tadi teman-teman sudah belajar ya mekanisme invaginasi itu apa. Jadi, ini kita sebut sebagai blastoporus gitu ya. Nah, blastopor atau tahap dari blastula ini, kemudian awalnya saat dia mau ke fase gastrula, dia akan mengalami fase pelekukan masuk ke dalam. Jadi, karena sel-sel mikromer yang di sini proliferasinya lebih cepat, maka kemudian dia akan mendesak sel-sel yang ukurannya lebih besar, di mana sel-sel tersebut proliferasinya lebih lambat, maka dia akan terdesak kemudian terjadi pelekukan yang ada di sini. Lekukan atau rongga ini kita sebut sebagai blastopor, di mana saat pertama kali terjadinya lekukan itu ada sebuah sel yang berbentuk seperti botol, kita sebut sebagai bottle cells. Bottle cells ini merupakan indikator awal terjadinya proses gastrulasi. Kalau kita lihat hasil dari pelekukan ini, inilah sebuah rongga yang kedua, ini rongga yang pertama, hasil dari proses blastulasi yang kita sebut sebagai blastosol, sedangkan rongga yang kedua awal dari proses gastrulasi ini kita sebut sebagai arsenteron atau gastrosol. Nah, di sini ya, kelebihan dari materi yok membuat kontraksi pada permukaan dan terjadi tarikan ke bagian dalam embrio, sehingga di sini terjadi lekukan. Kemudian terbentuk suatu bibir, kalau kita lihat ya secara penampakan luar ini kemudian terjadi lipatan seperti bibir. Nah, hasilnya kalau kita lihat pemotongan secara vertikal, nah itu seperti ini. Sel-sel itu kemudian dia akan bermigrasi masuk ke dalam. Mohon maaf, nah di sini dia akan masuk ke dalam. Nah, ini kita sebut sebagai bibir atau labium. Ada labium dorsal, sel-sel akan bermigrasi di atas labium dorsal melalui blastoporus dan masuk ke dalam embrio. Nah, proses pelekukan masuk ke dalam ini kita sebut gerakannya adalah invaginasi. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat, gerakan selanjutnya yaitu adalah, eee, gerakan involusi gitu ya, yang berada di awal awal tadi, di mana kalau kalau kita lihat
Gerakan involusi ini terjadi, eee, kalau kita lihat slide sebelumnya ya teman-teman semua, mungkin saya akan sedikit, flashback gerakan involusi yang ada di sini. Nah, ini teman-teman semua, gerakan involusi ini kan dia, apa namanya, gerakan, apa ya istilahnya itu, masuk kemudian dia akan membelok, kemudian dia akan dari satu lapis menjadi 2 lapis, gitu ya. Jadi dia menempel pada bagian tepi. Nah, ini yang kita sebut sebagai involusi. Nah, involusi tersebut itu kemudian terjadi setelah dari invaginasi tadi, gitu ya. Setelah ini kemudian melekuk ke dalam, lekukan ini kemudian dia akan menepi di pinggir. Nah, kalau kita lihat dia akan menepi di pinggir ini, cirinya ketemu yang namanya battle cell. Di mana sih gerakan involusi terjadi? Ada suatu zona yang kita sebut sebagai marginal zone. Marginal zone ini adalah pembatas antara mikromer, sel-sel yang kecil yang ditandai dengan warna biru, dengan makromer, sel-sel yang besar. Nah, di sini adalah marginal zone atau MZC, marginal zone cells. Nah, disinilah yang kemudian akan terbentuk blastoporus atau blastopor, kemudian apa namanya, ada battle cell, kemudian terbentuknya rongga, apa namanya, arsenteron. Tetapi ini arsenteronnya belum terlihat, ini baru terbentuk bibirnya saja. Nah, ini ya, dia berbarengan kerjanya dengan gerakan invaginasi tadi. Nah, kemudian involusi ini itu akan membentuk suatu rongga yang kita sebut sebagai, arsenteron. Karena apa? Karena sel-sel ini akan melekuk, kemudian dia akan membentuk beberapa lapis di sini. Nah, di sini juga akan melekuk menjadi beberapa lapis. Akhirnya kalau kita lihat cikal bakalnya itu mikromer itu berada di lapisan permukaan luar, sedangkan makromer itu akan menjadi sel-sel yang berada di dalam. Jadi, cikal bakal dari endoderm itu berasal dari makromer, sedangkan mikromer ini akan menjadi, lapisan dari ektoderm. Karena tadi ada gerakan involusi yang melekuk masuk ke dalam. Sehingga di sini kalau kita baca, terdapat gerakan involusi sehingga terbentuklah rongga gastrosol atau arsenteron. Nah, kalau kita lihat lebih seksama lagi, teman-teman semua, ini ya yang warna, apa namanya, biru ini adalah mikromer, yang warna kuning ini adalah makromer. Sel-selnya yang relatif ukurannya lebih besar yang warna kuning, mikromer itu yang warnanya biru. Nah, kalau kita lihat bagaimana gerakan involusi terjadi ini saat kita lihat pada bagian marginal zone, kemudian di sini ada battle cell, gitu ya, sel botol. Ini daerah titik di mana terjadi proses involusi, lekukan masuk ke dalam, kemudian nanti akan terbentuk yang namanya blastoporus. Dari blastoporus itu kemudian di sini akan melekuk. Nah, melekuk dari awalnya seperti ini ya, kemudian di sini ada sebuah rongga yang kita sebut sebagai arsenteron. Nah, lapisan ini hasil dari mekanisme involusi. Nah, ada penelitian bahwa yang namanya protein fibronectin ini merupakan esensial atau sesuatu yang penting pada gerakan dari involusi pada saat fase gastrulasi, di mana ada sebuah penelitian kalau kita lihat di sini membandingkan antara, membandingkan 2 embrio, yang di sini adalah embrio kontrol, kemudian di sini adalah, embrio yang diinjeksi ke kompetitor dari fibronectin, sehingga fibronectin tidak terekspresi, maka kalau pada kontrol itu kemudian terjadi gerakan involusi, sel-sel melekuk masuk, kemudian di sini terbentuk sumbatan atau yolk, sedangkan kalau yang di sini sel-sel atau dalam hal ini makromer itu tidak masuk atau tidak bermigrasi karena gerakan pelekukan tidak terjadi. Nah, inilah salah satu fungsi penting dari gen atau dalam hal ini gen yang kemudian dia akan mengekspresikan fibronectin. Bagaimana dengan manusia? Ada sama juga kalau pada manusia, migrasi itu diatur oleh FGFX atau Fibroblast Growth Factor X. Oke, seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, tadi setelah terbentuknya arsenteron, kemudian terjadi gerakan, konvergen. Apa itu tadi? Gerakan konvergen itu adalah gerakan meluas gitu ya.
Siapa yang mengalami konvergen itu adalah lapisan tengah atau dalam hal ini adalah cikal bakal dari lapisan mesoderm. Jadi, oh mohon maaf, konvergen itu gerakan untuk ini loh, apa namanya, lebih padat. Jadi dari beberapa lapis kemudian dia akan memadat menjadi, 1 lapis. Nah, ini awalnya ya, yang kemudian dia belum memadat, ini lama-kelamaan dia akan memadat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gerakan konvergen. Nah, terjadi pada calon lapisan dari mesoderm atau pada bagian dorsal. Karena pada bagian bawah lapisan mesodermnya belum terbentuk, tetapi hanya terjadi pada lapisan dorsal atau pada bagian punggung, dorsal itu kan punggung, pada lapisan dorsal mesoderm. Nah, di sini teman-teman semua kalau kita lihat bagaimana setelah terjadi gerakan, apa namanya, involusi, nah kemudian di sini melakukan ke dalam, nah di sini gerakan konvergen itu kemudian dia, apa ya, memadat gitu ya, dari beberapa lapis kemudian dia akan menjadi lapisan yang lebih padat lagi, tetapi sel-selnya terjadi pengacakan. Nah, ini kalau kita lihat nanti ada gerakan epiboli, tetapi epiboli itu nanti ada gambarnya lebih rinci lagi. Oke, nah yang terakhir adalah gerakan epiboli. Nah, saat terbentuk rongga arsenteron, kemudian calon dari mesoderm itu sudah terjadi gerakan, apa namanya, konvergen, maka kemudian lapisan permukaan atau lapisan ektoderm ini meluas gitu ya, bukan hampir, kemudian dia akan melapisi semua permukaan gitu kan. Karena ini adalah melapisi semua permukaan gitu ya, seperti memakan, nanti ada gambarnya. Jadi dia seperti memakan, kemudian sel-sel mikromer itu akan masuk ke dalam. Nah, gerakan meluas seperti ini, ekspansi seperti ini kita sebut sebagai gerakan epiboli. Nah, gerakan epiboli itu dialami oleh sel, pada lapisan ektoderm. Nah, gini ya. Nah, ini jadi ekspansi masuk gitu kan, ini masuk kemudian dia, terjadi gerakan invaginasi. Nah, gerakan, apa namanya, semuanya menjadi lapisan mikromer yang ada di sini, inilah yang kita sebut sebagai gerakan epiboli. Nah, ini gerakannya seperti masuk gini, ini juga masuk, ini juga masuk, ini juga masuk, gerakannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat setelah setelah terjadi ekspansi dari gerakan, apa namanya, epiboli yang ada di sini, nah kemudian karena di sini tadi pemadatannya itu hanya berada pada bagian dorsal saja, kemudian sel-sel mesenkim pada lapisan mesoderm ini dia akan migrasi. Dia akan migrasi, kemudian dia akan berada di seluruh bagian tengah dari lapisan tersebut. Nah, inilah yang kita sebut sebagai migrasi. Nah ini ya, gastrulasi diakhiri dengan migrasi sel-sel mesenkim gitu kan, kemudian dia akan berada bukan hanya pada bagian dorsal saja, tapi pada, apa namanya, pada bagian, bawah. Dari sinilah gastrulasi terbentuk, akhirnya terbentuk lapisan luar yang kita sebut sebagai ektoderm, lapisan tengah hasil dari migrasi sel-sel mesenkim yang ada di sini kita sebut sebagai mesoderm. Nah, kemudian hasil dari, apa namanya, invaginasi dan involusi, akhirnya makromer itu masuk ke dalam gitu ya, inilah yang kita sebut sebagai endoderm. Ini adalah tahap akhir dari gastrulasi. Nah, ini, apa namanya, rongga blastosolnya ini, sebentar. Nah, ini sudah terbentuk ya, ini dorsalipnya. Nah, kemudian di sini rongganya juga masih ada, karena rongga ini kemudian nanti juga akan membantu proses terbentuknya saluran pencernaan. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan, apa itu ektoderm? Nah, ektoderm inilah yang kemudian dia akan membentuk sistem saraf, terutama persarafan, kemudian dia yang akan membentuk kulit, saraf tepi, otak, spinal cord, dan lain sebagainya. Sedangkan lapisan mesoderm itu kemudian dia akan menjadi cikal bakal dari otot, jaringan ikat, darah, dan pembuluh darah. Sedangkan kalau lapisan endoderm itu yang kemudian dia akan menjadi saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Itu adalah, peta nasib yang dihasilkan dari proses terbentuknya gastrulasi.
Oke, kita coba lihat videonya bagaimana proses gastrulasi pada katak terbentuk. If we look at a cross-section of an embryo of the frog Xenopus, we can see that at this point it is a ball of cells with a fluid-filled cavity. If we look at a cross-section of an embryo of the frog Xenopus, we can see that at this point it is a ball of cells with a fluid-filled cavity. The cavity is the blastocele, and the embryo is currently in the blastula stage of development. A blastula contains large yolk-filled cells at the vegetal pole and smaller cells at the animal pole. The three colors represent the three tissue layers that become defined early in embryogenesis. Yellow indicates endoderm, red indicates mesoderm, and blue indicates ectoderm. At the beginning of gastrulation, a few surface cells called bottle cells move into the interior of the embryo, followed by other surface cells. We can track the movement of cells into the embryo if we add dye to a few surface cells. The movement of cells into the embryo creates a lip, called the dorsal lip, over which sheets of cells continue to move inside. At the same time, the ectoderm extends around the embryo surface in a process called epiboly. As gastrulation proceeds, a cavity, called the arc enteron, forms while the blastocele progressively shrinks. The arc enteron is the primitive gut and is completely surrounded by endodermal tissue. The endoderm at the roof of the cavity originated from the outside of the embryo. The cavity is continuous with the outside via the blastopore, which eventually becomes the anus of the animal. As the ectoderm extends around the embryo, another set of bottle cells forms. These cells migrate into the embryo, and other surface cells follow them, creating the ventral lip of the blastopore. By the end of gastrulation, the ectoderm has surrounded the embryo. Endoderm lines the inside, and mesoderm lies between the two. Additionally, the fates of specific regions have become determined. The endoderm gives rise to the digestive and respiratory tracts and associated structures. The mesoderm gives rise to the skeleton, circulatory system, muscles, excretory system. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tahap neurulasi. Neurulasi ini merupakan tahap awal sebelum proses organogenesis terbentuk atau proses organ terbentuk, yaitu awal yang pertama kali terjadi itu adalah proses pembentukan dari cikal bakal saraf. Nah, kalau kita lihat, neurulasi ini adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf, hasil dari diferensiasi lapisan ektoderm. Nah, beberapa tahapan dari neurulasi itu kita mulai dari yang pertama pada lapisan ektoderm. Jadi memang neurulasi ini hanya akan terjadi pada lapisan luar. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa yang namanya ektoderm itu akan menjadi saraf. Nah, neurulasi ini mengawali seperti ini. Yang pertama adalah terbentuknya bagian ektoderm yang kita sebut sebagai neural plate. Dari neural plate ini kemudian akan terbentuk suatu calon lipatan, neural groove, kemudian akan terbentuk suatu lipatan yang kita sebut sebagai neural fold. Lipatan ini kemudian lakukan di sini antara dua ujung yang ada di sini dengan ujung yang ada di sini, itu kemudian mereka akan menyatu, akan membentuk suatu tabung yang kita sebut sebagai neural tube. Nah, neural tube inilah yang nantinya sudah terbentuk cikal bakal dari otak, korda spinalis, notochord, dan somit. Begitupun juga nanti ada beberapa sel yang bermigrasi, ini kita sebut sebagai neural crest. Nah, notochord itu berfungsi untuk mengarahkan ektoderm. Nah, di sini ektoderm membentuk suatu bumbung saraf. Jadi dia seperti apa ya? Seperti tiang yang digunakan untuk membuat bumbung saraf ini terbentuk secara sempurna. Nah, inilah yang kita sebut sebagai induksi embrio primer. Neurulasi ternyata jenisnya dibagi menjadi dua, neurulasi primer dengan neurulasi sekunder. Kita coba lihat bagaimana mekanisme neurulasi primer. Nah, di sini contohnya pada neurulasi primer, nah ini ada
ektoderm gitu ya, kemudian ada karakteristik khusus pada lapisan ektoderm yang kita sebut sebagai neural plate. Ini biasanya berada pada bagian dorsal atau punggung dari embrio. Nah, neural plate ini kemudian dia akan, apa ya istilahnya, dia akan melekuk, di sini ektoderm dia akan, apa namanya, dia akan berproliferasi, kemudian dia akan melekuk. Nah, teman-teman semua kelihatan ya, di sini akan melekuk lapisan ektodermnya. Nah, kemudian neural plate ini akan membentuk, neural fold gitu ya, calon dari cekukan atau cekungan gitu ya, yang kemudian nanti dia akan folding, melekuk, dan akan membentuk saluran. Dan ternyata kalau kita kaji menggunakan beberapa embrio, contohnya pada kata atau xenopus, itu ternyata ada beberapa ekspresi gen, terutama gen kaderin, di mana kalau kita lihat ekaderin dan apa namanya CAM gitu ya, itu ternyata dia akan mempengaruhi proses dari neurulasi. Tanpa adanya ekaderin, ternyata hasil ekspresinya itu tidak akan terbentuk dan proses pembentukan dari saraf itu juga akan mengalami kegagalan. Nah, di sini bagaimana proses terbentuknya? Tadi sekali lagi saya jelaskan awalnya pada lapisan ektoderm itu sel-selnya berbentuk kuboid gitu ya, kuboid. Kemudian pada lapisan khusus gitu ya, yang pada bagian dorsal dari embrio, nah kita sebut sebagai neural plate gitu ya. Neural plate ini terjadi pemanjangan di dalam selnya akibat dari mikrotubulus. Mikrotubulus yang merupakan apa namanya bagian organel sel itu mengalami pemanjangan sehingga nampak beda bagian neural plate dengan sel ektoderm yang lain. Nah, kemudian neural plate ini akan mengalami cekukan karena di sini kemudian dia akan mengalami proliferasi gitu ya, aktin filamen itu kemudian terjadi kontraksi. Nah, kemudian dia, pada lapisan ektoderm yang lain dia akan mengarah ke bagian pusat, ini juga akan mengarah pusat sedangkan, neural plate tadi kemudian dia akan membentuk yang kita sebut sebagai neural groove. Nah, disitulah kemudian ujung antara di sini dengan yang di sini akan menyatu, kemudian dia akan menutup. Nah, hasil akhirnya yang cikal bakal dari neural plate ini kemudian dia akan berbentuk saluran yang kita sebut sebagai neural tube. Nah, ini salah satu contoh neurulasi primer pada kata gitu ya. Tadi hasil dari gastrulasi itu terbentuk 3 lapis benih. Lapisan warna biru adalah ektoderm, yang merah adalah mesoderm, sedangkan yang warna kuning itu adalah endoderm. Nah, ternyata neural plate itu terbentuk, terdapat pada bagian dorsal dari, apa namanya, dorsal dari ektoderm. Nah, di sini agak sedikit diwarnai khusus, ternyata pada lapisan, ektoderm ini, neural plate itu diwarnai warna hijau. Nah, kalau kita lihat neural plate itu kemudian dia akan folding, akan melekuk, membentuk neural fold gitu ya teman-teman semua. Kemudian dia akan menutup. Nah, hasil tutupan antara, ektoderm ini kemudian membuat hasil folding-nya ini masuk ke dalam dan kemudian dia akan membentuk neural tube, di mana ada beberapa calon sel bukan calon sel, tetapi sel-sel yang lain yang dia tidak membentuk neural tube, tetapi dia akan bermigrasi berada di bagian pinggir, ini kita sebut sebagai neural crest. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman semua. Nanti dari neural tube ini kemudian dia akan terbentuk notochord, kemudian neuratub yang lain, kemudian ada neural crest. Sedangkan, lapisan yang lain ini masih terbentuk ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Walaupun nanti di sini lapisan, mesoderm itu kemudian ada beberapa part yang dia akan membentuk suatu bentukan yang kita sebut sebagai somit. Apa itu somit? Nanti kita pelajari pada mekanisme organogenesis. Kita akan fokus pada proses pembentukan dari saraf. Nah, bagaimana perbedaan antara neurulasi primer dengan neurulasi sekunder? Nah, bedanya adalah kalau neurulasi sekunder itu ditandai pembentukan neural tube tanpa adanya suatu lipatan ektoderma neural. Nah, di sini kalau saya kasih contoh, primer itu tadi ya dari lapisan ektoderm, kemudian dia mengalami folding, kemudian dia akan terbentuk neural tube.
Sedangkan kalau yang sekunder itu ternyata di sini, eee nah, di sini kemudian itu ada sebuah migrasi. Jadi dari, apa namanya, sel-sel mesenkim gitu ya, kemudian dia akan mengalami kondensasi, dia, berada, memusat gitu ya, dia ngumpul, kemudian dia, apa namanya, membentuk suatu calon dari neural tube gitu kan, kemudian dia akan membentuk sebuah tabung tanpa ada pelekukan dari lapisan ektoderm. Jadi ektoderm itu tidak ada lakukan sama sekali. Jadi dia hanya berasal dari sel-sel mesenkim yang mengalami kondensasi. Nah, itulah kemudian dia akan membentuk suatu saluran yang kita sebut sebagai neural tube. Nah, model, neurulasi sekunder ini kita temukan pada ikan, gitu ya. Nah, di sini kita temukan pada ikan, kalau misalnya yang primer ini kita temukan contohnya misalnya pada katak dan pada manusia. Jadi kalau kita lihat ya, di sini mengalami kondensasi, setelah itu kemudian dia menjadi prekursor-prekursor cikal bakal dari tabung, kemudian barulah dia akan membentuk neural tube. Sedangkan kalau yang primer ini seperti kita yang melakukan, dia akan mengalami pelekukan gitu ya dari lapisan ektoderm. Nah, kemudian terbentuk neural vault, kemudian barulah dia akan membentuk neural tube. Pembentukan neural tube itu kemudian dia akan menghasilkan, eee, mekanisme neurulasi itu akan menghasilkan neural tube dan neural crest, di mana neural tube akan berdiferensiasi menjadi otak dan sumsum tulang belakang, berdiferensiasi menjadi saraf tepi otak, kemudian dia berdiferensiasi menjadi beberapa saraf alat-alat indera terutama mata, hidung, dan kulit, kemudian pada beberapa hewan dia akan berdiferensiasi menjadi kromatofor. Sedangkan kalau neural crest itu tadi ya, dia bukan sel yang, akan membentuk tabung, tetapi dia bermigrasi di bagian permukaan tabung tadi, di sepanjang bawah dari lapisan ektoderm. Nah, dia akan berdiferensiasi menjadi sel ganglia spinalis dan beberapa otot otonom. Sebagian neural crest juga akan berdiferensiasi menjadi sel-sel mesenkim. Gitu ya, yang paling dekat notochord, neural tube akan notochord dengan neural tube, neural crest akan membentuk, somit. Nah, ini ya contohnya, hasilnya teman-teman, kalian bisa lihat ini adalah neural tube, kemudian di sini adalah notochord-nya ada di bawah dari neural tube. Ini kemudian di sini di sampingnya itu adalah somit, cikal bakal dari, otot. Oke, nah coba kita akan pelajari bareng-bareng beberapa contoh gastrulasi dan neurulasi gabung gitu ya dari beberapa hewan. Di sini saya contohkan pada aves, agak sedikit berbeda mekanisme gastrulasi dan neurulasinya. Ciri utama dari gastrulasi pada aves itu adalah munculnya suatu garis primitif atau kita sebut sebagai primitive streak. Primitive streak itu merupakan sebuah penebalan dari lapisan sel pada ujung posterior tengah dari zona pellucida yang ada pada telur, hasil dari migrasi sel-sel di bagian pinggir posterior dari epiblas menuju ke arah tengah. Pada akhir dari gastrulasi, barulah nanti terbentuk mesoderm, kemudian epiblas akan membentuk ektoderm. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, inilah yang kita sebut sebagai eh, primitive streak. Saya akan kasih contoh lebih jelasnya lagi, teman-teman, seperti ini. Pembentukan daerah primitive streak. Nah, kita tahu ya, di sini ada beberapa zona. Di sinilah warna biru ini adalah cikal bakal dari embrionya, gitu ya. Ini adalah blastodis, gitu kan, lempeng blastodis yang nanti akan menjadi embrio, sedangkan yang warna kuning itu adalah yolk atau kuning telur. Beberapa sel dari epiblas atau pada bagian dari blastodis yang ada di sini, nah di sini ya, epiblas, itu kemudian dia akan bergerak menuju ke posterior. Ini adalah arah posterior, sel-selnya itu akan bergerak menuju ke posterior, ke bagian dari area pellucida, di bawah sini adalah area pellucida, sehingga akan membentuk suatu garis primitif. Jadi lekukan-lekukan, karena di sini dia akan berada di bagian posterior, maka akan terbentuk suatu lipatan gitu ya. Melekuk, sel-selnya itu melekuk berproliferasi. Nah, garis ini kita sebut sebagai primitive streak.
Kalau teman-teman melihat sebuah embrio yang ditandai dengan adanya primitive streak, itu menandakan bahwa ini tahap awal dari proses gastrulasi, terutama pada ayam. Nah, ini adalah area pellucida, kemudian ini adalah area opaka. Nah, tadi ya, prosesnya itu berada di area pellucida. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini teman-teman semua, ini adalah penampakan membujur, ini adalah epibasnya, ini adalah yolknya berada di bawah. Nah, kalau kita lihat lagi, tahap selanjutnya setelah 12 jam, sel kemudian dia akan bergerak setengah dari area pellucida yang ada di sini. Ini adalah area pellucida. Dia sudah hampir setengahnya gitu ya, garis primitive streak ini. Kemudian kalau sudah mencapai setengahnya dan kemudian dia akan memanjang, di sini ada sebuah padatan tebal gitu ya, ujung dari antara yang padat, ada sebuah lubang, ada nodus yang kita sebut sebagai nodus Hansen gitu ya. Setelah 12 jam itu kemudian akan terbentuk nodus Hansen. Nah, nodus Hansen itu kemudian dia akan mengalami pergerakan ke area anterior. Nah, ini adalah nodus Hansen. Kemudian di sini nanti ada gerakan lagi ke arah anterior, ke arah depan teman-teman semua. Gitu kan. Area depan ini membentuk apa? Dia fungsinya membentuk notochord dan dia fungsinya juga membentuk somit. Setelah 16 jam, setelah 16 jam barulah kemudian di sini muncul yang kita muncul primitive groove gitu kan. Nah, nanti saya perlihatkan primitive groove. Nah, di sini teman-teman semua, di sini akan muncul primitive groove, garis primitive groove, muncul primitive groove ke permukaan. Ini lekukan-lekukan dan primitive ridge atau lekukannya ini akan muncul. Pada daerah tersebut barulah akan terbentuk suatu lapisan yang berakhir menjadi 3 lapisan embrionik. Sekali lagi, saat di sini sudah ada lekukan dari primitive groove gitu ya, kemudian muncul nodus Hansen, bukan primitive streak lagi, tetapi primitive groove. Kemudian di sini ada apa namanya, pergerakan ke arah anterior ke sana. Nah, di sini kan terjadi lekukan. Hasil lekukan ini migrasinya itu akan membentuk suatu 3 lapis. Yang pertama adalah epiblast. Kemudian yang bagian tengah itu disebut sebagai apa namanya? Hipoblast yang bagian bawah. Nah, hipoblast itu kemudian dia akan menjadi lapisan dari endoderm. Nah, di sini adalah endoderm. Kemudian bagian tengah, nah ini kita sebut yang warna merah, ini yang kita sebut sebagai mesoderm. Kalau kita lihat sel yang bergerak menuju ke bagian dari primitive groove gitu ya, masuk, kemudian dia berada ke tengah, dia akan menjadi mesoderm. Kemudian yang paling bawah dari hipoblast ini dia akan menjadi endoderm. Jadi sama dengan pada katak, dia akan menjadi 3 lapis, yaitu adalah ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm itu ditandai dengan yang warna biru, endoderm yang warna merah, sedangkan yang mesoderm itu mohon maaf, mesoderm itu yang warna merah, endoderm itu yang warna kuning. Nah, ini kalau kita lihat aslinya seperti ini teman-teman semua, tetapi ini nodus Hansen-nya sudah terbentuk ya, tetapi dia sudah ke tahap pembentukan somit. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya awalnya terbentuk primitive streak terlebih dahulu, ini belum mengalami apa-apa, tetapi kalau sudah mengalami terbentuknya nodus Hansen, kemudian di sini ada pelekukan ke dalam. Nah, kalau kita lihat ya, pada bagian neural furrow yang ada di sini, ini yang kemudian terjadi proses pelekukan atau neural folding atau folding dari apa namanya neural gitu ya, di sini bukan di nodusnya. Jadi ini hanya sebagai garis aja untuk pengantar, tetapi kalau kita lihat foldingnya itu berada di sini teman-teman semua, bagian anterior dari nodus Hansen. Nah, setelah itu kemudian barulah dia akan melekuk menjadi neural fold, barulah kemudian dia akan menutup.
Nah, ini kalau kita lihat ini adalah primitive streak-nya berada di bawah di sini, sedangkan hasil folding-nya ini akan menjadi bumbung saraf, barulah nanti setelah itu kemudian akan terbentuk somit. Nah, kalau misalnya itu contohnya pada Aves, bagaimana dengan pada manusia? Sebenarnya pada manusia hampir mirip pada Aves gitu ya, jadi ada bagian epiblast dan hipoblastnya. Kalau manusia itu berawal dari blastokis gitu kan, dulu awal saya sering menjelaskan blastokis merupakan tahap blastula yang khas pada manusia, yang kemudian dia akan membentuk dua sel, ICM, inner cell mass, dan trophoblast. Di mana trophoblast akan membentuk sitotropoblast dan sitotropoblast, kemudian hasil akhirnya adalah sinsiototropoblast, sedangkan pada ICM itu dia akan membentuk dua bagian yang kita sebut sebagai epiblast dan hipoblast. Hipoblast itu akan membentuk ekstraembrionik termasuk dengan yolk sac-nya, sedangkan kalau epiblast dia akan membentuk lapisan amniotik di bagian ektoderm dan pada bagian epiblastnya. Nah, tadi seperti yang awal saya jelaskan, epiblast ini yang kemudian dia akan membentuk 3 lapis benih yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Dan kalau kita lihat ciri-cirinya pada manusia juga terbentuk primitive streak atau garis primitif. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dia sudah pada bagian tropoblastnya dia sudah penetrasi masuk ke dalam dinding endometrium yang warna hijau. Ini ciri-cirinya terbentuk primitive streak. Nah, ini pada hari ke-6, hari ke-7 dia sudah mengalami penetrasi ke endometrium tropoblastnya. Kemudian di sini sudah terbentuk epiblast, hipoblast, dan trophoblast. Nah, kemudian barulah di sini akan menjadi cikal bakal dari embrio dari lapisan epiblast. Nah, bagaimana lapisan epiblast itu terbentuk? Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat ya, dua lapis pada bagian tengah di sini, yang atas adalah amnion, sakus amnion atau kantong amnion, yang bawah adalah kuning telur. Itu kalau kita lihat pada manusia. Nah, kalau kita lihat lagi, ini pada embrionya terbentuk yang namanya primitive streak. Kemudian baru terbentuk dua lapis, yaitu adalah yang biru epiblast, kemudian yang kuning itu adalah hipoblast. Nah, barulah kemudian di sini primitive streak itu akan bergerak, akan melekuk masuk ke dalam. Nah, di sini akan masuk, di sini ada nodus ya. Ada nodus seperti pada bagian ayam tadi, kalau ayam itu disebut sebagai nodus Hansen, barulah lekukan ini invaginasi masuk ke dalam ini akan membentuk 3 lapis, yaitu lapisan ektoderm, lapisan kuning ini adalah mesoderm, kemudian lapisan merah adalah mesoderm, kemudian lapisan kuning ini adalah endoderm. Jadi terbentuk 3 lapis benih. Jadi mekanismenya mirip pada manusia. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini garis awalnya, pelekukannya ini primitive streak, kemudian kalau pada ayam disebut sebagai nodus Hansen, tetapi kalau pada manusia disebut sebagai nodus primitif. Nah, di sini nodus primitifnya ini adalah invaginasi, di mana sel mesenkim berada di tengah, gitu ya. Nah, ini cikal bakal dari hipoblast dia akan menjadi endoderm, sedangkan yang di sini dia jadi mesoderm. Yang warna biru lapisan permukaan luar yang daerah pelakukan dari primitive streak inilah adalah sel-sel epiblast. Pada hari ke-16 embrio manusia. Nah, kalau kita lihat ini primitive streak-nya semakin lama semakin garisnya semakin panjang gitu ya. Nah, nanti pembentukan saraf itu terjadinya sama dengan ayam, yaitu adalah anterior dari garis primitive streak yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat itu kemudian dia akan melekuk, embrio itu akan melekuk, ini adalah yolk-nya ya, kuning telurnya. Nah, ini adalah kantong amnionnya gitu kan, dia akan melekuk ke dalam. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dia akan melekuk, garisnya di sini juga akan melekuk. Nah, seperti ini akan melekuk, kemudian akan terbentuk yolk sac. Ini vitelin duct, saluran vitelin. Nah, kemudian organ-organ yang lain, yang warna biru ini adalah cikal bakal dari embrio karena inilah lapisan dari epiblast tadi. Nah, kalau kita lihat dengan potongan transversal, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil lakukan tadi amnionnya ini juga dia akan ikut melekuk gitu ya, amnionnya akan ikut melekuk. Nah, kalau kita lihat nanti dia akan memotong, melepaskan pada bagian dari eh, connection antara
saluran pencernaan ini calon dari saluran pencernaan, kemudian di sini adalah yolk sac-nya. Di sini adalah, apa namanya, di sini adalah saluran, neural tube gitu ya. Kemudian di sini adalah lapisan ektodermnya gitu ya. Ektoderm kemudian dia akan melakukan ini gerakan epiboli sama seperti pada, katak gitu ya, yang kemudian dia berada di seluruh permukaannya. Kemudian yang warna kuning ini adalah cikal bakal dari saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Ini adalah warna biru ini adalah cikal bakal dari saluran apa namanya, saluran saraf. Kemudian yang warna merah ini adalah lapisan dari mesoderm tadi, yang kemudian dia akan menjadi kulit dan otot. Nah, kalau kita lihat warna kuning ini akan bakalan menjadi saluran pencernaan. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana proses terbentuknya dari neural plate tadi ya, ini primitive streak, ini adalah nodus primitif, proses pergerakan lempeng atau pelekukan lempeng gitu ya, dari neural plate kemudian dia folding jadi neural fold, itu berada di atas atau di anterior dari primitive streak. Jadi bukan primitive streak-nya yang melekuk, tetapi atasnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kemudian lama-kelamaan dia akan menutup, teman-teman semua di sini akan menutup neural fold, barulah di sini akan membentuk suatu saluran gitu ya, sampai ke sini, inilah yang kita sebut sebagai neural tube. Kalau kita lihat ini adalah embrio pada manusia, terlihat sangat jelas sekali. Kemudian dari neural tube yang terbentuk ini, yang seperti roti sobek inilah, roti sobek ini kita sebut sebagai somit. Ini kalau kelihatan jelas, ini adalah, kantong telurnya atau yolk-nya tadi, yang B ini kalau saya gambarkan secara skematis itu yang ini teman-teman semua. Nah, ini kelihatan ya yolk-nya kelihatan sekali. Nah, itu kalau kita lihat gambarannya seperti ini, teman-teman. Gitu ya, yang seperti roti sobek ini adalah somit gitu kan, ini berarti dia sudah menutup menjadi neural tube, bumbung sarafnya sudah terbentuk dengan sempurna. Barulah pada bagian tropoblasnya atau pada bagian luarnya itu membentuk, cairan bukan cairan, tapi selaput ekstra embrionik termasuk amnion, kemudian korion dan lain sebagainya. Nah, ini ya hasilnya pada, 8 minggu ini cikal bakal dari embrionya sebelum terbentuk, kemudian di sini ada korion, amnion, dan yolk sac. Akan terbentuk membran ekstra embrionik gitu ya, hasil dari proses perkembangan embrio. Yang pertama adalah kantung kuning telur, yaitu merupakan cadangan makanan pada mamalia kecil, terutama sering ditemukan. Kemudian membran amnion yang berfungsi untuk menyelubungi seluruh embrio, cairan pelindung embrio, dan menahan tekanan uterus beserta menstabilkan suhu. Kemudian ada membran korion yang berfungsi mengelilingi yolk sac dan amnion. Ini merupakan gabungan dari tropoblas dan ekstraembrionik mesoderm. Fungsinya untuk memelihara janin dari guncangan atau tekanan tertentu. Kemudian ada membran allantois yang berfungsi merupakan membran yang mengandung pembuluh darah penghubung antara janin dengan ibu, dan di sini terjadi pertukaran gas dari dalam ke luar. Inilah yang kita sebut sebagai membran allantois. Oke, mungkin itu saja, dari saya terkait dengan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.